Cerita ini aku angkat dari seseorang yang bernama Mbah Sohib. Sebuah cerita nyata yang dialaminya sendiri. Pada waktu itu, Mbah Sohib diajak oleh mbahnya ke tempat sesuatu yang berjarak 15 km dari lokasi rumahnya. Lalu Mbah Sohib pun mengendarai sepeda motor bersama mbahnya menuju lokasi tersebut. Ternyata Mbah Sohib diajak ke rumah duka, di mana di situ terdapat seseorang yang meninggal. Lalu segeralah Mbah Sohib duduk di sebelah mbahnya. Pada saat dia sedang duduk dan sudah menduduki tempatnya, tiba-tiba mbahnya mengusap wajahnya. Seketika Mbah Sohib melihat sesosok manusia berdiri di samping jenazah. Yang bikin kaget, ternyata kok bisa kembar. Antara sosok yang berdiri itu sama mirip dengan jenazah tersebut. Pada saat itu Mbah Sohib pun ingin bertanya kepada mbahnya, tapi sembah cuma menjawab, amati dan pelajari saja, tidak usah banyak tanya. Lalu Mbah Sohib pun menuruti apa kata mbahnya. Dia pun mengamati apa yang terjadi di depannya. Dia melihat sosok itu seperti kebingungan. Dan dia pun mengatakan sesuatu. Loh, ini kan aku. Ini juga aku. Ini ada apa? Ini acara apa? Lalu sosok itu pun memutari tempat itu. Dan dia pun mendekati istri, anak-anaknya, dan berusaha berbicara dengan mereka. Dia pun memeluk istrinya, tapi lolos. Tidak tergapai, tidak tersentuh. Bahkan orang sekeliling itu pun tidak menyadari kehadiran dia. Lalu sosok itu pun sangat kebingungan. Saking bingungnya, tiba-tiba tubuhnya terbakar. Terbakar dengan api yang sangat hitam. Sangat berkobar-kobar dan hitam pekat, membuat Mbah Sohib sangat kaget pada saat itu. Lalu hancur menjadi abu. Tetapi pada saat itu muncul kembali sosok yang sama. Dan itu pun berulang terjadinya. Dan situlah Mbah Sohib menyadari kalau sosok itu bukanlah manusia, melainkan roh. Dan Mbah Sohib pun melihat roh itu masih kebingungan. Dia melihati jasad tersebut. Dan pada saat jasad itu pun dimandikan dan dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke tempat penguburan, Mbah Sohib pun melihat roh itu mengejar keranda itu sambil terus berteriak-teriak, "Hei, mau dibawa kemana? Mau diapakan?" Setelah sampai di tempat penguburan dan pada saat jenazah ingin dimasukkan ke dalam liang kubur, Mbah Sohib pun melihat roh itu pun menangis. Lalu roh itu pun mendatangi istri dan anak-anaknya yang juga sedang menangis terseduh-seduh. Dan dia pun mengatakan, "Aku ini yang menghidupi kalian. Kok kalian tega melakukan ini padaku? Kenapa aku tuh dikubur?" Dan tampaknya roh itu pun menyadari
kalau dia benar-benar ada di dalam tanah. Pada saat sudah selesai acara pun penguburan tersebut, Mbah Sohib dan mbahnya pun masih berdiri di dekat penguburan itu dan melihat roh tersebut masih duduk terdiam di samping kuburannya. Lalu Mbah Sohib pun bertanya kepada Simba, "Mbah, dia itu kenapa?" Ya, dia bingung. Mau kembali ke jasadnya tidak bisa, ya paling pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Mbah Sohib diajak lagi mbahnya untuk acara selamatan. Dan sampai di lokasi pun Mbah Sohib melihat bahwa si roh tersebut ada di situ. Tapi kali ini si roh tersebut marah-marah sambil berkata, "Aku ini yang mencari uang capek-capek. Kenapa kamu sebar-sebarkan begini? Buat apa ya begini?" Roh tersebut sedang marah-marah kepada istrinya. Dan seperti biasa, istrinya dan seluruh orang di situ tidak menggubris dia sama sekali. Dan akhirnya tiba-tiba tubuh dari roh itu pun terbakar. Seperti awal, keluar api hitam pekat dari seluruh badannya. Lalu hilang. Lalu Mbah Sohib pun pulang ke rumah mbahnya. Dan disitulah dia mempertanyakan segala hal yang membuat dia sangat penasaran. Dia bertanya, "Mbah, tadi itu sebenarnya kejadian apa sih? Aku tuh gak ngerti, aku tuh bingung." Lalu si mbah pun menjawab, "Itu tadi kejadian orang yang sesudah meninggal. Ya biar kamu pun melihat langsung kejadian yang nyata pada saat itu." "Tapi Mbah, apa semua orang yang mati akan seperti itu?" Lalu si mbah pun menjawab, "Ya enggak semuanya. Tergantung dari tingkah laku semasa hidup." "Oh gitu toh Mbah." "Ya." "Terus gimana Mbah akhirnya?" "Ya sebenarnya kan orang mati itu sampai 40 hari dia masih gentayangan. Masih berputar-putar pulang pergi kuburan rumah. Menyelesaikan hal yang belum selesai. Dan yang tadi kamu lihat, semasa hidupnya tuh pelit, gak pernah sedekah, gak mau berbagi. Makanya seperti itu. Dia marah-marah pada saat acara selamatan." "Oh gitu ya Mbah ya?" "Iya." "Terus Mbah?" "Ya setelah 40 hari itu biasanya jasad yang di dalam tanah itu sudah busuk. Maka rohnya pun akan jenuh dan akhirnya mencari tempat yang sesuai dengan sifatnya. Misalnya kalau dia serakah, dia akan lari ke kera. Kera kan kalau makan itu tangan kiri megang, tangan kanan megang, kaki juga mungkin megang, mulutnya juga makan lagi ngunyah-ngunyah. Serakah, semua pengen dipegang. Akhirnya jadi seperti itu. Ada juga yang ke anjing, ada juga yang ke babi, bahkan ke kucing. Lalu Mbah, bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti itu?" "Ya, kamu bertingkah laku baik. Jadilah baik.
Bisa nggak Mbah, kira-kira Mbah nuntun aku? Kata Mbah Sohib pada saat itu. Loh ya nggak bisa. Semua itu tergantung dari hidupmu. Tenang nak. Kamu pasti akan bertemu dengan jalannya.